Bu Ratna tiba-tiba narik taplak meja arisan sampai sendok dan gelas beradu keras. Lalu nunjuk muka aku di depan tamu yang langsung diam. Nih, perempuan paling enak hidupnya. Numpang makan, numpang rumah, tapi gayanya paling tinggi. Katanya sambil ketawa kecil. Beberapa ibu langsung saling bisik. Ada yang nengok ke sofa yang mereka duduki. Sementara aku masih berdiri kaku bawa nampan es buah dengan tangan dingin dan muka panas. Suamiku cuma duduk nunduk lihat HP, nggak bela aku sama sekali. Bu Ratna malah makin keras ngomong. Kalau bukan karena anak saya, mungkin dia masih ngontrak petak. Ruang tamu langsung tegang. Ada yang senyum miring, ada yang pura-pura minum biar nggak kelihatan ikut nonton. Dan waktu aku pelan-pelan buka laci buffet sambil dengar suara ibu-ibu makin kecil, jujur, di situ aku mulai sadar. Kalau aku diam lagi, semua orang bakal percaya rumah ini memang bukan hasil kerja aku. Jadi sebelum lanjut, subscribe dulu, karena habis itu satu map coklat aku taruh di tengah meja, dan suasana rumah langsung berubah total. Namaku Rani. 3 tahun lalu, aku nikah sama Damar. Awalnya hidup kami biasa aja. Nggak mewah, tapi cukup bikin aku tenang. Damar kerja di dealer mobil, aku supervisor toko furniture. Kalau gajian, kami sering makan pecel lele pinggir jalan sambil ngobrol soal rumah kecil yang pengen kami isi pelan-pelan. Dan aku benar-benar isi rumah itu pelan-pelan. Sofa pertama kami aku beli waktu bonus tahunan turun. TV ruang tamu nyicil 8 bulan. Meja makan kayu yang sekarang dipakai arisan itu, aku beli habis lembur hampir tiap malam selama Ramadan. Damar dulu masih bilang makasih. Sampai Bu Ratna pindah ke rumah kami. Katanya cuma sementara karena kontrakannya dijual. 2 bulan paling lama. Aku bahkan bantu angkat kardus beliau waktu pertama datang. Awalnya masih biasa. Aku bikinin teh tiap pagi. Kalau pulang kerja, aku masih sempat masak buat bertiga. Tapi makin lama, omongan Bu Ratna mulai berubah. Sedikit-sedikit nyindir. Perempuan sekarang sukanya kerja terus, rumah berantakan. Atau sambil lihat aku dari ujung kepala sampai kaki. Gaji gede tapi muka capek terus buat apa? Aku senyum aja. Tetangga kadang ada yang dengar. Mereka cuma ketawa kecil lalu ganti topik. Tapi Bu Ratna kayak makin nyaman tiap lihat aku diam. Pernah satu sore aku pulang kerja bawa rak pajangan kecil buat ruang tamu. Baru juga aku taruh, Bu Ratna langsung manggil tetangga depan rumah. Nih, lihat, anak saya kerja keras terus, istrinya doyan belanja. Aku masih jongkok buka plastik waktu 2 ibu komplek nengok ke arah aku sambil senyum aneh. Dada aku langsung gak enak. Tapi Damar malah ketawa kecil sambil main HP. Udahlah, gak usah dipikirin. Di situ pertama kali aku ngerasa aneh. Rumah ini aku cicil bareng. Isinya banyak pakai uang aku. Tapi pelan-pelan, aku malah dibikin kelihatan kayak numpang hidup. Dan waktu Bu Ratna mengumumkan mau bikin arisan besar di rumah minggu itu, aku sempat lihat beliau senyum sendiri sambil nyusun kursi ruang tamu. Entah kenapa, dari cara beliau lihat aku sore itu, aku langsung merasa sesuatu bakal terjadi. Hari Jumat itu, rumah sudah ramai bahkan sebelum jam 2 siang. Suara sandal gesek-gesek di teras nyambung terus sama suara ibu-ibu ketawa dari ruang tamu. Aku bolak-balik dari dapur sambil bawa nampan risol panas, gelas teh, sama mangkuk kerupuk yang baru digoreng. Bu Ratna duduk paling depan pakai kebaya merah marun. Posisi persis di bawah foto keluarga yang nempel di dinding. Beliau kelihatan senang banget tiap ada tamu baru masuk. Masuk aja Bu, rumah anak saya sempit tapi nyaman, katanya sambil ketawa kecil. Aku yang lagi nyusun piring langsung nengok sebentar. Rumah anak saya. Kalimat itu lagi. Aku lanjut jalan ke dapur tanpa ngomong apa-apa. Tapi waktu lewat belakang sofa, aku sempat dengar satu ibu bisik kecil. Itu menantunya ya? Iya, yang kerja juga katanya. Nada suaranya aneh, kayak lagi nilai orang. Aku taruh piring agak keras di meja dapur lalu tarik napas pelan. Masih nahan. Belum 5 menit Bu Ratna udah mulai lagi. Sekarang cari menantu tuh susah,
Banyak yang maunya enak doang. Beberapa ibu langsung ketawa setuju. Aku masih goreng risol waktu satu tamu nyeletuk dari ruang depan. "Mbak Rani kerja di mana emang?" Belum sempat aku keluar dapur, Bu Ratna langsung jawab cepat. "Kerja sih kerja, tapi ya gitu." Orang-orang mulai nengok ke arah dapur. Tanganku berhenti di atas minyak panas. Kalau nggak ada anak saya, mana bisa hidup begini? Suara ketawa langsung nyambung. Aku keluar sambil bawa nampan teh. Wajahku masih senyum tipis, tapi telapak tanganku mulai dingin. Pas aku taruh gelas, satu ibu sengaja lihat gelang di tanganku lalu senyum miring. "Wah, enak ya kalau suaminya royal." Bu Ratna langsung nyaut cepat. "Damar tuh nggak tega lihat istrinya susah." Damar ada di sofa dekat jendela. Dengar semuanya, tapi dia cuma senyum kecil sambil main HP. Aku berdiri sebentar dekat meja tamu. Nunggu. Siapa tahu dia ngomong sesuatu. Nggak ada. Bu Ratna malah makin nyaman. Beliau geser vas bunga di meja ruang tamu pakai ujung jari lalu ngomong sambil ketawa. "Nah, ini juga lucu. Orang nggak punya apa-apa, tapi hobinya belanja terus." Beberapa tamu langsung lihat vas itu. Aku beli sendiri bulan lalu pakai bonus toko. Satu ibu mulai bisik ke temannya. Yang lain ikut noleh ke aku dari atas sampai bawah. Suasana ruang tamu berubah pelan-pelan. Ketawanya masih ada, tapi sekarang rasanya nusuk. Aku mundur satu langkah. Masih diam. Lalu Bu Ratna nyender santai sambil lipat tangan. "Coba kalau Damar nggak kerja keras, mungkin sekarang masih ngontrak petak." Kalimat itu bikin ruang tamu langsung hening sebentar. Aku nengok ke Damar lagi. Dia akhirnya buka suara. "Udah lama, pelan banget, hampir nggak kedengaran." Dan bukannya berhenti, Bu Ratna malah ketawa lebih keras. "Perempuan kalau numpang hidup jangan banyak gaya." Suara sendok langsung berhenti. Beberapa ibu saling pandang. Ada yang pura-pura minum, ada yang nahan senyum. Aku berdiri beberapa detik sambil pegang nampan kosong. Dada mulai sesak. Tapi aku belum ngomong apa-apa. Aku cuma balik badan pelan, masuk dapur, lalu buka laci bufet bawah. Map coklat itu masih ada di dalam. Tanganku gemetar waktu menyentuh ujungnya. Dari ruang tamu, suara Bu Ratna masih kedengaran samar. "Kalian jangan sampai punya menantu benalu kayak saya." Dan kali itu, aku berhenti nahan. Aku keluar dari dapur sambil bawa map coklat itu di tangan kanan. Langkahku pelan, tapi ruang tamu langsung berubah sepi begitu beberapa ibu sadar aku nggak lagi senyum seperti tadi. Bu Ratna masih duduk santai sambil nyender di sofa. "Apalagi tuh?" tanyanya sambil ketawa kecil. Aku nggak jawab dulu. Aku taruh map tepat di tengah meja arisan. Bunyi buk kecil dari map kena kaca meja langsung bikin beberapa tamu nengok. Damar langsung angkat kepala. Mukanya berubah sedikit. Aku buka map pelan. Tanganku masih gemeter, tapi kali ini aku nggak mundur. Kertas pertama aku geser ke depan. Struk kulkas. Satu ibu langsung condonin badan buat lihat. Atas nama saya. Ruangan mulai sunyi. Aku buka lembar berikutnya. Sofa ruang tamu. Transfer dari rekening saya. Lalu satu lagi. TV. Aku geser pelan ke arah Bu Ratna. Meja makan ini juga saya beli. Beberapa ibu yang duduk di kursi makan langsung saling lihat. Ada yang otomatis narik tangannya dari meja. Bu Ratna mulai salah tingkah. "Ngapain sih buka-buka beginian?" Aku masih berdiri. Napasku pendek tapi suaraku mulai stabil. "Karena dari tadi ibu bilang saya numpang hidup." Damar langsung berdiri dari sofa. "Rani udah." Aku nengok sebentar ke dia. Belum. Suasana makin sempit rasanya. Bahkan suara kipas angin kedengeran jelas. Satu ibu yang tadi paling banyak ketawa sekarang malah pura-pura benerin kerudung sambil ngelirik kertas di meja. Aku buka lagi isi map. Kwitansi renovasi dapur. AC kamar ibu. Kasur utama. Satu persatu aku keluarin tanpa buru-buru. Dan tiap kertas pindah ke meja, wajah Bu Ratna makin turun. Beliau akhirnya berdiri cepat. "Kamu sengaja mau mempermalukan orang tua?"
Aku diam dulu beberapa detik. Semua orang nunggu. Lalu aku tarik napas pelan. Yang mulai siapa, Bu? Hening. Nggak ada yang ketawa lagi. Di belakang aku dengar satu tamu bisik kecil. Loh, berarti selama ini... Yang lain langsung nyikut pelan, tapi telanjur kedengeran. Bu Ratna mulai panik. Beliau ambil salah satu struk lalu buru-buru dilempar lagi ke meja. Beli barang rumah doang sombong. Aku langsung buka lembar terakhir. Bukti transfer cicilan rumah. Aku taruh tepat depan beliau. Kalau ini? Damar langsung maju cepat mau nutup map, tapi aku tahan tangannya. Untuk pertama kalinya sejak nikah, aku lihat dia nggak bisa ngomong apa-apa. Aku lihat satu-satu muka tamu di ruang tamu itu. Orang-orang yang tadi senyum miring ke aku, sekarang malah menghindari tatapan. Ada yang mulai sibuk minum, ada yang pura-pura buka HP, tapi telinganya semua masih dengar. Aku lanjut pelan. Saya diam bertahun-tahun bukan karena nggak punya bukti. Tanganku makin dingin, tapi aku tetap berdiri. Saya cuma capek dijadiin benalu di rumah yang bahkan isinya saya beli. Bu Ratna langsung ambil tasnya. Arisan selesai. Suaranya tinggi tapi goyang. Beliau jalan cepat masuk kamar sambil banting pintu keras sampai figura dekat lemari goyang sedikit. Ruangan langsung kacau pelan-pelan. Ibu-ibu mulai berdiri. Tapi anehnya nggak ada yang langsung pulang. Mereka malah bisik-bisik sambil lihat meja penuh struk. Aku masih berdiri di dekat sofa waktu satu ibu lewat pelan sambil ngomong lirih ke temannya. Kasihan juga ternyata. Dan di situ aku mulai sadar. Masalah ini nggak bakal berhenti cuma di ruang tamu rumahku malam itu. Malam itu, rumah akhirnya sepi. Kursi arisan masih berantakan. Gelas bekas teh belum sempat aku cuci. Tapi baru jam 11, pintu kamar langsung dibuka keras sama Damar. Map coklat itu dilempar ke kasur sampai beberapa kertas keluar berserakan. Kamu puas sekarang? Aku yang lagi lipat baju langsung berhenti. Damar jalan mondar-mandir sambil garuk kepala kasar. Mukanya merah. Dari luar kamar, aku masih bisa dengar suara Bu Ratna batuk kecil di ruang tengah. Beliau belum tidur. Kamu bikin ibu malu di depan orang sekampung. Aku nengok pelan. Selama ini, aku diapain? Damar langsung menuju ke arah ruang tamu. Itu nggak harus dibuka semua. Aku berdiri pelan dari pinggir kasur. Terus, aku harus diam terus. Dia tarik napas keras, lalu ketawa kecil saking kesalnya. Namanya juga orang tua. Aku langsung diam beberapa detik. Kalimat itu lagi. Aku lihat mukanya lama, nunggu. Barangkali kali ini dia sadar kalau yang dihina dari tadi istrinya sendiri. Tapi yang keluar malah bikin dada aku makin sesak. Ibu nangis gara-gara kamu. Aku bengong. Bukan marah dulu yang muncul. Capek. Capek banget. Aku duduk lagi di ujung kasur sambil nunduk. Damar masih ngomel sendiri, tapi suaranya mulai samar di telinga aku. Yang muter di kepala cuma satu. Dia benar-benar gak merasa aku dipermalukan tadi. Aku tidur membelakangi dia malam itu. Gak ada yang ngomong lagi sampai pagi. Besoknya suasana rumah dingin. Bu Ratna sengaja gak keluar kamar. Damar berangkat kerja tanpa sarapan. Waktu dia pakai sepatu dekat pintu, dia sempat lihat aku sebentar, tapi tetap gak ngomong apa-apa. Aku pikir setelah semua orang pulang, masalah bakal pelan-pelan reda. Ternyata aku salah. Siang harinya, pas aku lagi nyapu ruang tamu, tetangga depan rumah datang sambil pegang HP. Mbak, ini benar. Aku ambil HP itu, dan badan aku langsung dingin. Foto meja arisan semalam sudah masuk grup komplek. Ada gambar struk yang aku keluarin. Ada muka Bu Ratna yang kelihatan mau nangis. Tapi captionnya dibalik. Menantu durhaka, bongkar aib mertua demi pamer harta. Tangan aku langsung lemas. Komentarnya puluhan. Parah, gak punya adab. Kasihan ibunya. Aku baca cepat sambil napas mulai berat. Tetangga itu berdiri kikuk depan aku. Aku sih gak percaya mbak, cuma grupnya rame banget. Belum sempat aku jawab, HP aku sendiri bunyi. Bos toko nelpon. Aku langsung angkat. Rani, kamu lagi ada masalah keluarga. Perut aku langsung jatuh. Ada apa pak? Ada customer kirim video kamu. Aku buru-buru buka media sosial. Dan di situ aku langsung ngerti kenapa bos nelpon. Ada video potongan waktu aku naruh map di meja. Tapi videonya cuma bagian aku keluarin struk. Bagian waktu Bu Ratna manggil aku benalau, gak ada sama sekali. Komentarnya lebih parah. Ambisi banget istrinya.
Suami diinjak. Cari perhatian. Aku duduk pelan di lantai dapur sambil pegang HP. Tangan aku dingin semua. Belum selesai. Suara pintu kamar langsung kebuka. Bu Ratna keluar sambil bawa tas kecil warna coklat. Beliau jalan pelan lewat depan aku, tanpa lihat muka aku dulu. Lalu pas sampai dekat pintu, beliau berhenti dan ngomong lirih. Sekarang puas, semua orang lihat muka asli kamu. Aku nggak jawab. Beliau langsung keluar rumah. Beberapa menit kemudian, suara motor Damar nyala di depan. Dan waktu aku ngintip dari balik gorden, aku lihat Damar pergi nyusul ibunya tanpa nengok rumah sama sekali. 2 hari setelah video itu nyebar, hidup aku mulai berubah pelan-pelan. Tapi nyakitinnya justru di hal-hal kecil. Pagi waktu aku buka pagar mau berangkat kerja, 2 ibu yang lagi duduk di pos ronda langsung diam. Yang satu buru-buru nurunin volume HP. Tapi telat. Suara aku dari video masih kedengeran samar. Itu dia, bisiknya pelan. Aku jalan terus sambil ngeremas tali tas. Baru beberapa langkah, satu ibu lain sengaja ngomong agak keras. Sekarang orang kalau punya uang dikit langsung berani lawan orang tua. Dadaku panas, tapi aku tetap naik motor tanpa nengok. Di lampu merah, aku lihat 2 anak sekolah putar video itu sambil ketawa. Salah satunya sempat lihat ke arah aku, lalu buru-buru bisik ke temennya. Aku langsung buang muka. Sampai kantor, suasana lebih gak enak. Biasanya anak gudang masih suka manggil aku buat bantu cek stok. Hari itu mereka malah mendadak sibuk sendiri. Bahkan waktu aku lewat depan display sofa, 2 customer perempuan langsung berhenti ngomong. Mbaknya yang viral itu bukan sih? Aku pura-pura gak denger. Tapi langkahku langsung berat. Belum sejam kerja, bos manggil aku ke ruangan. Dia gak langsung ngomong, cuma dorong HP ke arah aku. Video arisan itu sudah masuk akun gosip kota. View-nya ribuan. Dan kali ini ada tambahan tulisan besar. Menantu bongkar pengorbanan suami. Aku langsung mual. Bos tarik napas pelan. Rani, untuk sementara jangan di depan dulu. Aku ngerti. Hari itu aku dipindah ke gudang belakang. Tempat panas, sempit, dan jauh dari customer. Waktu jalan ke sana aku dengar 2 pegawai kasir bisik-bisik. Kirain selama ini dia baik. Ya namanya orang gak kelihatan. Aku terus jalan tanpa nengok. Menjelang sore HP aku bunyi terus. Grup komplek makin rame. Ada foto Bu Ratna lagi nangis di rumah saudara. Ada caption kalau beliau depresi gara-gara menantu. Lalu muncul pesan dari nomor gak dikenal. Kalau punya malu, keluar aja dari rumah itu. Tanganku langsung dingin. Aku pulang lebih cepat dengan kepala penuh suara orang. Tapi begitu buka pagar rumah, langkah aku langsung berhenti. Ruang tamu kosong sebagian. TV hilang. Dispenser gak ada. Karpet ruang tengah juga lenyap. Aku masuk cepat sambil lihat sekeliling. Damar? Dia keluar dari kamar sambil pegang kunci mobil. Mukanya datar banget. Itu barang kemana? Ibu bawa. Jawabnya santai, kayak cuma mindahin kardus kosong. Aku langsung ketawa kecil saking gak percaya. Serius, itu barang aku. Dia malah jalan ambil minum. Ya udah relain aja. Aku maju 1 langkah. Relain? Dia mulai kesel. Kamu juga bikin ibu malu. Aku lihat dia lama banget. Serius, dia ngomong soal malu, sementara barang aku dibawa keluar rumah satu-satu. Aku masuk kamar tanpa jawab lagi. Tapi pas buka aplikasi rekening, napasku langsung berhenti. Tabungan bersama tinggal sedikit. Padahal bulan lalu masih aman. Aku scroll mutasi cepat. Transfer besar keluar berkali-kali. Nama penerima sama, Ratna Wulandari. Jantungku mulai kencang. Belum selesai, aku buka email tagihan rumah. Dan badanku langsung lemes. 2 bulan cicilan telat dibayar. Padahal setiap bulan aku transfer bagian aku tepat waktu. Aku masih duduk di lantai waktu suara motor berhenti depan rumah. Lalu pagar dibuka agak keras. Damar langsung buru-buru keluar kamar. Dan waktu pintu terbuka, Bu Ratna masuk sambil bawa tas besar, diikuti 2 ibu komplek lain di belakangnya yang pura-pura bantu bawain plastik. Tapi mata mereka semua langsung nyari aku. Bu Ratna langsung duduk di sofa sambil nangis keras begitu masuk rumah. Bukan nangis pelan, tapi sengaja dilepas kenceng sampai suara beliau kedengeran keluar pagar. Aku dibuang anak sendiri gara-gara perempuan, teriaknya sambil nutup muka pakai ujung jilbab. Aku masih berdiri dekat meja makan sambil pegang HP. Damar buru-buru duduk di samping ibunya. Ibu tenang dulu, tapi Bu Ratna malah makin keras nangisnya. Dulu rumah ini adem sebelum dia masuk,
Kalimat itu langsung bikin dada aku panas. Belum 5 menit, suara pagar mulai bunyi. Tetangga satu-satu muncul pura-pura lewat. Ada yang nyapu depan rumah, ada yang berdiri dekat motor sambil ngintip ke dalam. Aku bisa rasa mata mereka semua masuk ke ruang tamu. Dan Bu Ratna tahu itu. Beliau malah makin menjadi. Aku nggak nyangka dibalas begini sama menantu sendiri. Aku lihat Damar. Dia tetap meluk ibunya. Nggak ada satu kalimat pun buat nahan. Akhirnya aku jalan pelan ke meja TV, lalu lempar beberapa lembar print rekening tepat di depan mereka. Kertasnya nyebar sedikit di meja kaca. Ini apa? Damar langsung kaku. Bu Ratna berhenti nangis sebentar. Aku tunjuk mutasi transfer itu satu-satu. Uang cicilan rumah kemana? Damar buru-buru narik kertasnya. Jangan lebay. Aku langsung tertawa kecil saking gak percaya. Lebay? Aku maju satu langkah. 2 bulan rumah nunggak. Kalimat itu bikin ruang tamu langsung hening. Bahkan suara TV tetangga depan rumah kedengeran samar. Damar mulai panik. Itu nanti juga kebayar. Aku tarik HP dari kantong. Nanti kapan? Lalu aku putar voice note dari pihak bank. Suara perempuan dari sana langsung memenuhi ruang tamu. Jika pembayaran belum masuk minggu ini, rumah akan masuk proses peringatan lanjutan. Bu Ratna langsung pucat. Damar buru-buru nyamperin aku. Matikan. Aku matiin pelan. Lalu aku lihat mereka gantian. Saya transfer rutin tiap bulan. Aku buka folder lain dari tas. Ini bukti transfer saya. Satu persatu aku taruh di meja. Tetangga depan pagar makin banyak. Ada yang sampai pura-pura beli es lewat depan rumah cuma buat lihat. Bisik-bisik mulai masuk sampai ruang tamu. Rumahnya nunggak. Loh, kirain suaminya mapan. Muka Damar langsung berubah. Aku belum pernah lihat dia segugup itu. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Bu Ratna langsung nunjuk aku sambil setengah berdiri. Kamu sengaja mau hancurin keluarga ini? Aku diam sebentar. Nahan nafas, lalu jawab pelan. Yang hancurin siapa? Sunyi lagi. Damar buang muka. Dan itu pertama kalinya aku lihat dia nggak bisa bela ibunya. Tapi belum sempat suasana reda, tiba-tiba ada suara motor berhenti depan rumah. Keras. Lalu disusul ketukan pagar. Pak Damar! Semua langsung nengok keluar. 2 laki-laki berdiri di depan rumah pakai jaket hitam sambil pegang map. Tetangga yang tadi cuma ngintip sekarang malah makin maju mendekat pagar. Dan waktu salah satu dari mereka ngomong lagi sambil lihat ke dalam rumah, aku langsung sadar masalah ini ternyata jauh lebih besar dari yang aku kira. Damar langsung pucat waktu 2 laki-laki itu masuk halaman rumah. Yang satu badannya besar, pegang map hitam tebal. Yang satu lagi berdiri dekat pagar sambil lihat nomor rumah kami. Tetangga langsung makin rame. Aku bisa dengar suara sandal mendekat dari luar. Orang-orang pura-pura lewat, padahal matanya semua ke ruang tamu. Pak Damar susah dihubungi, kata pria yang pegang map. Damar buru-buru keluar rumah sambil nutup pintu setengah. Ayo ngomong di luar aja. Tapi suaranya sudah terlanjur kedengaran semua orang. Bu Ratna langsung ikut berdiri. Ini salah paham. Pria itu buka map pelan. Tagihan mobil 6 bulan belum dibayar. Aku langsung nengok ke Damar. 6 bulan? Padahal selama ini dia bilang bonus kantor telah cair. Bahkan waktu aku tanya soal uang tabungan yang berkurang, dia bilang dipakai nutup kebutuhan rumah. Tetangga mulai bisik-bisik makin keras. Mobilnya nunggak? Kirain mapan. Damar mulai keringatan. Nanti saya bayar. Pria itu tetap tenang. BPKB juga sudah digadaikan. Kalimat itu bikin suasana langsung beku. Bu Ratna Fangge pegang sandaran sofa. Aku cuma berdiri sambil lihat Damar lama banget. Rasanya kayak baru kenal orang ini. Jadi selama ini uang rumah hilang kemana-mana buat nutup semua ini. Tetangga depan pagar mulai maju sedikit. Ada yang diam-diam rekam pakai HP. Bu Ratna langsung panik. Mas, jangan ribut di sini. Pria itu malah geser beberapa lembar surat ke arah Damar. Kami udah kasih peringatan berkali-kali. Damar nggak langsung ambil. Tangannya gemetar sedikit. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat dia benar-benar kehilangan muka di depan orang banyak. Aku pelan-pelan mundur masuk kamar tanpa ngomong apa-apa. Di luar masih terdengar suara debat kecil. Suara Bu Ratna mulai tinggi. Tetangga makin ramai. Tapi anehnya, kepalaku malah mulai dingin. Aku duduk depan laptop lalu buka semua file transfer yang pernah aku simpan. Bukti cicilan rumah, bukti pembelian barang. Semua aku kumpulin satu folder. Printer kecil dekat lemari mulai bunyi cetak satu persatu. Kertas keluar pelan. Aku nggak nangis,
Aku nggak gemetar lagi. Malah makin jelas semuanya. Malam makin larut, tapi suara di luar belum berhenti. Sesekali ada motor lewat pelan sengaja lihat rumah kami. Sampai akhirnya jam sekitar 11, pintu kamar diketuk pelan. Damar masuk. Mukanya kusut. Bajunya basah kena keringat. Dia berdiri dekat pintu tanpa berani dekat-dekat. Aku bisa jelasin. Aku nggak langsung jawab. Aku cuma lanjut nyusun kertas di atas kasur. Beberapa detik lewat. Lalu aku angkat satu lembar mutasi rekening. Ini juga mau dijelasin. Damar langsung diam. Aku angkat lagi surat telat cicilan rumah. Yang ini. Dia duduk pelan di ujung kursi. Mukanya turun. Dan itu pertama kalinya aku lihat dia nggak punya jawaban. Besok paginya, aku izin kerja lalu datang sendiri ke bank. Petugas bank sempat lihat aku beberapa kali kayak kenal muka dari video yang viral itu. Tapi dia tetap kasih semua data setelah aku tunjukin rekening gabungan kami. Dan makin lama aku baca, makin sesak dada aku. Transfer dari aku selalu masuk tepat waktu. Tapi sebagian besar uangnya malah pindah ke rekening pribadi Damar. Aku minta semua dicetak lengkap. Pas pulang siang, rumah lagi sepi. Tapi di meja ruang tamu ada amplop putih. Aku buka pelan. Isinya undangan kumpul keluarga besar hari Minggu. Alasannya tertulis singkat. Mediasi keluarga. Aku langsung duduk pelan sambil pegang surat itu. Entah kenapa, aku langsung tahu. Mereka nggak mau cari jalan keluar. Mereka mau bikin aku jadi orang paling salah di depan semua keluarga. Hari Minggu, rumah kakak iparku sudah penuh sebelum aku datang. Motor parkir sampai ujung gang, sandal numpuk di teras. Dari luar aja, suara orang ngobrol sudah kedengeran rame. Pas aku masuk, suasana langsung berubah. Yang tadi ngobrol langsung pelan. Beberapa pasang mata langsung naik turun lihat aku. Bu Ratna duduk paling depan dekat meja tamu sambil pegang tisu. Mukanya pucat, tapi begitu lihat aku masuk, beliau langsung buang muka pelan kayak orang paling tersakiti di ruangan itu. Damar duduk di sampingnya, nunduk dari tadi. Aku baru mau duduk, omnya Damar langsung ngomong duluan. "Kamu keterlaluan sama orang tua." Ruangan langsung hening. Beberapa keluarga langsung ikut angguk. Ibu sampai sakit mikirin ini. Aku duduk pelan sambil taruh tas di samping kursi. Belum sempat aku jawab, kakak ipar perempuan langsung nyambung. "Kalau ada masalah rumah tangga, jangan diumbar ke orang luar." Nada bicaranya halus, tapi nusuk. Aku lihat satu persatu muka mereka. Mereka semua cuma dengar cerita dari Bu Ratna. Dan mereka sudah mutusin aku salah sebelum aku buka mulut. Bu Ratna mulai nangis kecil. "Saya cuma pengen keluarga ini utuh." Satu tante langsung pegang tangan beliau. "Yang sabar ya Bu." Lalu suara lain muncul dari belakang. "Perempuan kalau udah pegang uang memang suka lupa diri." Beberapa orang ketawa kecil. Aku diem dulu. Tanganku pelan masuk ke tas. Damar langsung angkat kepala sedikit. Mukanya berubah tegang. "Rani, jangan mulai lagi." Aku nggak jawab. Aku keluarin map pertama lalu taruh di meja. Ruangan mulai sepi lagi. Lalu aku keluarin surat telat cicilan rumah. Disusul bukti transfer bulanan. Dan terakhir, surat gadai BPKB mobil. Satu om langsung maju sedikit buat lihat lebih jelas. "Ini apa?" Aku belum jawab. Aku buka speaker kecil dari tas lalu tekan play. Suara Damar langsung terdengar jelas di ruang tamu. "Pakai aja dulu uang cicilan rumah. Nanti Rani nggak bakal ngecek." Ruangan langsung beku. Bu Ratna refleks berdiri. "Itu nggak benar." Aku tekan lagi bagian berikutnya. "Kalau ibu nggak dibantu, nanti ibu malu sama keluarga." Sekarang semua orang nengok ke Damar, bukan ke aku lagi. Damar langsung maju mau ambil speaker, tapi aku tahan pakai satu tangan. "Nggak usah buru-buru." Suaraku pelan, tapi bikin semua orang diam. Satu tante yang tadi paling keras ngomong langsung duduk pelan sambil tukeran pandang sama suaminya. Aku tarik nafas, lalu lihat keluarga mereka satu-satu. Selama ini saya diam karena saya masih hormat. Tak ada yang nyaut. Waktu saya dihina depan orang sekampung, saya masih diam. Aku geser bukti transfer ke tengah meja. Tapi rumah hampir nunggak karena uang saya dipakai diam-diam. Damar mulai keringetan. Bu Ratna nangis lagi. Tapi kali ini beda. Suaranya goyang, gak sekeras biasanya.
Satu om akhirnya ngomong pelan. "Dam, ini benar." Damar gak jawab. Dia cuma duduk sambil nutup muka. Dan di situ suasana keluarga mulai pecah pelan-pelan. Orang-orang yang tadi nyudutin aku sekarang malah saling bisik sendiri. Ada yang mulai lihat Bu Ratna beda. Ada yang mulai sadar mereka selama ini cuma dengar satu sisi. Aku kira semuanya selesai di situ. Tapi tiba-tiba suara pagar depan kebuka keras. Lalu langkah sepatu masuk cepat ke teras. Dan waktu dua laki-laki yang pernah datang ke rumahku itu muncul lagi di depan ruang tamu sambil bawa map hitam, muka Damar langsung hilang warna. Aku kira setelah rekaman itu diputar, semuanya bakal berhenti di situ. Ternyata malah makin hancur. Dua laki-laki itu langsung masuk sampai ruang tamu sambil bawa map hitam yang sama. Salah satunya lihat Damar lalu ngomong datar. "Kami sudah kasih waktu cukup." Ruangan langsung tegang lagi. Keluarga yang tadi masih duduk mulai saling pandang. Ada yang berdiri pelan, ada yang mundur sedikit dari meja. Damar buru-buru nyamperin mereka. "Jangan sekarang." Tapi suaranya kecil, gak setegang tadi waktu marahin aku. Pria itu buka map, lalu keluarin beberapa lembar surat. Kendaraan ditarik hari ini. Bu Ratna langsung pegangan kursi. "Jangan di sini." Tapi dari luar rumah suara orang makin ramai. Entah siapa yang nyebarin, gang depan rumah sudah penuh warga. Ada yang berdiri dekat pagar, ada yang pegang HP sambil ngerekam. Mobil Damar masih parkir depan rumah. Dan semua orang lihat waktu salah satu pria itu mulai foto kendaraan dari depan sampai belakang. Satu keluarga langsung bisik kecil. "Ya ampun." Yang lain cuma geleng-geleng kepala. Damar mulai panik. Dia tarik tangan pria itu agak menjauh. "Saya bayar minggu depan." Pria itu lepasin tangannya pelan. "Kami cuma jalanin tugas." Suasana langsung makin sempit. Aku berdiri agak jauh dekat pintu dapur sambil lihat semuanya tanpa ngomong. Dan anehnya, aku udah gak gemeter lagi. Di luar, suara derek mulai masuk ke gang. Keras. Beberapa anak kecil sampai lari mendekat pagar buat nonton. Bu Ratna langsung nangis lagi. Tapi sekarang suaranya pecah. "Malu, malu." Tapi gak ada yang bisa nutup semuanya lagi. Orang-orang sudah lihat terlalu banyak. Kakak ipar yang tadi paling semangat nyalahin aku, malah sekarang duduk diam sambil natap lantai. Satu om pelan-pelan keluar rumah, kayak gak nyaman ikut campur lagi. Dan di tengah semua itu, Damar akhirnya nengok ke aku. Mukanya hancur. "Rani, tolong." Itu pertama kalinya dia ngomong begitu sejak semua ini mulai. Aku lihat dia lama. Lalu tanpa buru-buru aku buka tas yang tadi aku pegang. Aku keluarin map terakhir. Surat pembelian barang rumah. Atas nama aku semua. Aku taruh di meja depan keluarga mereka. Saya sudah urus pindahan. Semua langsung nengok cepat. Bu Ratna sampai berdiri setengah. "Maksud kamu apa?" Aku jawab pelan. "Barang yang saya beli akan saya ambil." Suasana langsung ribut. "Tega banget. Kamu serius? Tunggu dulu." Tapi aku gak teriak balik. Aku cuma lihat Bu Ratna. "Minggu lalu ibu bilang saya benalu." Aku tarik koper kecil yang tadi aku taruh dekat pintu. Benalu gak mungkin punya bukti sebanyak ini. Hening. Cuma suara derek mobil dari luar yang masih bunyi pelan. Damar duduk jatuh di sofa sambil nutup muka dua tangan. Gak ada lagi yang bela dia. Gak ada lagi yang bela Bu Ratna. Orang-orang yang dulu lihat aku kayak numpang hidup, sekarang malah gak berani natap mata aku. Aku jalan pelan keluar rumah sambil bawa koper. Warga di depan pagar langsung minggir sendiri kasih jalan. Dan pas aku lewat, aku dengar satu ibu bisik kecil ke temennya. Pantes dia berani ngomong. Aku gak berhenti. Aku cuma terus jalan keluar gang sambil dengar suara Bu Ratna nangis makin jauh di belakang. 2 minggu setelah hari itu, aku pindah ke apartemen kecil dekat tempat kerja. Gak luas, liftnya kadang bunyi aneh kalau malam. Balkon cuma cukup buat jemur baju sama satu kursi lipat. Tapi begitu pintunya ketutup malam pertama, dadaku rasanya jauh lebih ringan dibanding rumah lama itu. Barang-barang yang aku beli pelan-pelan ikut pindah. Sofa abu-abu itu sekarang ada dekat jendela. Meja makan kayu bekas arisan aku taruh dekat dapur kecil. Bahkan vas bunga yang dulu disentil Bu Ratna masih aku simpan di rak sudut.
Malam pertama aku makan mie rebus langsung dari panci sambil duduk di lantai. Sepi, tapi bukan sepi yang bikin takut. HP aku bunyi terus di meja. Nama Damar muncul, lalu kakak ipar. Lalu nomor keluarga yang dulu paling keras nyalahin aku. Nggak ada yang aku angkat. Aku cuma lihat layarnya nyala, lalu mati lagi. Beberapa hari kemudian suasana mulai berubah pelan-pelan. Di kantor, orang-orang yang dulu jaga jarak mulai ngajak ngobrol lagi. Bahkan satu customer yang pernah lihat video itu sempat bilang pelan waktu bayar. Sekarang baru kebuka ya yang sebenarnya. Aku cuma senyum tipis. Tapi yang paling aneh justru dari komplek lama. Video penarikan mobil Damar ternyata nyebar lebih luas dari video arisan dulu. Orang mulai nyambungin semuanya sendiri. Ada yang sadar kenapa aku berani buka map malam itu. Ada juga yang mulai bongkar cerita lama soal Damar sering pinjam uang. Dan untuk pertama kali, bukan aku yang jadi bahan ketawa. Sampai suatu sore, waktu aku lagi nyusun katalog di gudang, satu pegawai baru yang dulu sempat ngerekam aku tiba-tiba nyamperin. Dia berdiri kikuk sambil nunduk. "Mbak, maaf ya waktu itu." Aku nengok sebentar. Mukanya merah sendiri. Aku cuma angguk kecil, lalu lanjut kerja. Aneh memang, dulu orang gampang banget percaya aku benalu. Sekarang setelah semuanya kebuka, mereka juga cepit pura-pura ngerti keadaan. Malamnya aku pulang agak telat karena hujan deras. Pas buka pintu apartemen, ruang kecil itu gelap dan tenang. Gak ada suara sindiran, gak ada tatapan. Gak ada orang yang sengaja ngomong keras biar aku dengar. Aku nyalain lampu dapur kecil lalu duduk dekat meja makan. Tanganku pelan nyentuh gores kecil di permukaan kayu. Bekas panci panas waktu arisan dulu. HP bunyi lagi. Pesan masuk dari ibu komplek lama. "Maaf ya mbak, baru tahu kenyataannya." Aku baca lama. Karena dulu, ibu itu termasuk yang paling sering duduk depan rumah sambil lihat aku kayak perempuan numpang hidup. Akhirnya aku balas pendek. "Gak apa-apa bu." Belum sempat HP aku taruh, panggilan masuk lagi. Nama Damar. Aku diam beberapa detik sambil lihat layar. Lalu panggilannya mati sendiri. Masuk lagi. Kali ini lebih lama. Di luar, hujan makin deras kena kaca balkon. Aku berdiri pelan, matiin lampu ruang tamu satu persatu, lalu balikin HP menghadap ke meja tanpa angkat teleponnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa takut besok harus dipermalukan siapa lagi.